Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya, saya berdoa bahwa Tuhan tetap menyertai kita, amin. Malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah malam hari ini bersama-sama. Percaya di dalam hadirat Tuhan pasti ada kekuatan, amin. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, iman kita dibangkitkan. Kita percaya bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi saat kita menyembah. Siapkan hati, sama-sama kita berdoa. Kami datang Tuhan dengan segenap hati, segenap kerinduan. Kami percaya Tuhan, lebih dari yang ada Tuhan, yang kami perlukan adalah pribadi Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan yang telah kami terima, telah kami rasakan Tuhan. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami tidak pernah takut dan khawatir. Kami mau memuji menyembah yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan segenap hati bersama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari datang dan menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Bersama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata, Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Dengan iman katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bersama katakan, Engkau kuatkan
aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari serukan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari dengan iman bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Serukan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Engkau Immanuel, 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 Engkau besertaku. Serukan namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan di dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari serahkan hidup kita. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan di dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan di dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, kami percaya Kau beserta kami di setiap musim hidup kami. Dan kami tak takut Tuhan, sebab Kau yang menguatkan setiap kami. Kau meneguhkan kami. Haleluya. Engkau Allah beserta kami. Siapa lawan kami? Sebab itu kami tenang, sebab itu kami cukup, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Oh,
Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari masyurkan namanya lebih lagi, tinggikan namanya lebih lagi. Dengan segenap hati sembah Tuhan. Bawa hidupmu, bawa korban persembahanmu yang terbaik di hadapannya. Oh, Syanara lama ralamo yara lama sande. Engkau Allah yang memberikan kekuatan pada setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, sebab Engkau lebih dari cukup Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun musim yang kami alami saat ini Tuhan, apapun persoalan yang ada di depan kami Tuhan, bila Engkau beserta dengan kami Tuhan, itu lebih dari cukup. Biar roh-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sembah Tuhan lebih lagi. Hormati kehadirannya saat ini. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak terbatas bahkan oleh keadaan kita. Bahkan dia tidak terbatas oleh sakit penyakit kita. Bila kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, kita akan dapati kekuatan yang baru. Shandara lama ralama ya ralamu. Shigi bandara lama ya ralama sande. Hallelujah. We worship you, my God. We worship you, my King. Oh, mari sembah, sembah, ku sembah. Raja segala raja, Allah yang perkasa. Oh, mari bangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, kami nyanyikan mazmur bagimu Tuhan. Oh, di tempat maha tinggi, Raja segala raja. Shandara lamo yara lama shande. Haleluya, 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 haleluya. We worship you God. We worship you my King. Haleluya. Shandara labara 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 labara. Oh, God Almighty, Lord of glory. Oh, come in this place, come in this place. Shaka pataka pataka para la para la para la para la shandera la bo. Oh, kita pataka para la para. Shiki pataka para. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, let's sing. Christ is enough.
dari apapun Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Oh, everything I need, everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Come on, declare together. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Say it, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, never, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no never turning back, no turning back, no turning back. Haleluya. Kami menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena itu kami mau memuji nama-Mu, bersorak, bersuka cita lebih lagi. Sebab sukacita Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami itu lebih dari cukup. Yang percaya sukacita Tuhan nyata dalam hidupan kita, sama-sama kita katakan amin. Percaya Tuhan adalah perisai hidup kita, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Sama-sama katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai
mengikutimu. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, katakan hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Engkau meneguhkan langkahku. Mari berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Percaya dengan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita, amin. Bersama katakan, Kau meneguhkan langkahku. Oh, oh. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Di setiap musim lewati badai tak akan ku goyah. Oh, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Di saat-saat ini Bapak Ibu Saudara kita mengalami banyak informasi yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, tetap arahkan hati kita, tetap arahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu pegang tangan kita. Tetap cari wajahnya Tuhan selalu. Siapkan hati kita, sama-sama kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari nyanyikan dengan sama-sama berkata, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jangan pernah goyah, jangan pernah khawatir. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu di dalam hidup
diriku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi bersama, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kami percaya kepadamu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu di sisi kami Tuhan. Bahkan di dalam lembah kegelapan, kami akan melihat pertolongan itu. Haleluya. Oh, mari bangkitkan iman bersama-sama, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Oh, walau 1000 rebah, kami percaya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Ya Tuhan, yes, di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan yang membuat kami kuat, tidak pernah goyah. Tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudara, sebelum kita akan memulai, saya akan berdoa. Kami mau serahkan setiap kebenaran yang dilepaskan dalam tangan-Mu. Kiranya anugerah-Mu Tuhan yang akan memimpin setiap kami, membawa kami untuk memahami satu persatu kebenaran itu. Sehingga hal-hal baru boleh terjadi dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau.
Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, kebenaran yang dilepaskan dalam kuasa-Mu. Sehingga setiap orang yang mendengar akan diubahkan dan menerima hal-hal yang baru dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan baca bersama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ingin saya garis bawahi adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, berarti sesuatu yang baru itu akan datang ya jika sesuatu yang lama itu berlalu. Dua kondisi ini nggak bisa dipertemukan bersama-sama. Kita tetap mempertahankan pengertian, pengetahuan kita yang lama, sementara kita harapkan yang baru. Dan seringkali hal ini akan bertabrakan dan tidak mungkin bisa terjadi. Jadi sebetulnya kita dihadapkan dengan dua pilihan. Jadi pilihan yang pertama adalah seperti yang Alkitab katakan ini. Yang lama berlalu. Pengertian kita, pengetahuan kita yang lama. Pengalaman kita yang lama berlalu. Sehingga yang baru, pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, pengenalan yang baru itu muncul dalam kehidupan kita. Atau yang kedua adalah mempertahankan pengertian, pengalaman, pengetahuan yang lama, kita pertahankan sehingga sesuatu yang baru tidak tiba dalam kehidupan kita. Jadi tinggal pilih saja. Ya, ada begitu banyak orang bahkan lebih cenderung mau mempertahankan. Saya mau yang lama, mau yang baru. Nggak bisa, saudara. Dan seringkali orang-orang seperti ini yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mereka adalah orang-orang yang tanpa sadar mencintai yang namanya status quo. Nah, saudara akan tahu yang namanya status quo. Ternyata dalam kerohanian pun bisa terjadi yang namanya status quo. Orang tidak sadar bahwa dia tiba-tiba mencintai status quo. Dia katakan seringkali, saya nggak suka status quo. Tetapi ternyata mereka tetap hidup di dalam status quo. Apa sih status quo? Yang paling gampang saudara pengertian ini adalah begini saudara. Keadaan sekarang yang tidak berubah, itu status quo. Walaupun ada istilah kenyamanan lah, orang yang tidak mau berubah dengan kondisinya, tetap dalam kondisi yang sekarang, yang artinya adalah status quo itulah keadaan sekarang yang tidak berubah. Ya, berarti saudara, inilah orang-orang yang tanpa sadar, saudara, dia ya udah kondisi sekarang aja sudah oke, ngapain kita kejar sesuatu yang baru. Nah, itu sebabnya saudara, ketika hal yang baru tidak tiba, maka yang bercokol adalah hal yang lama. Makanya ada banyak orang yang dia ceritakan itu selalu hal yang lama. Saudara, bahkan pengetahuannya adalah pengetahuan yang lama. Makanya saudara, seringkali orang tersebut akan stuck, diam di tempat. Dia tidak mengalami sesuatu hal yang baru atau pergerakan atau progres. Dia tidak mengenal kata progres di sini. Demikian juga gereja. Jika gereja terus mempertahankan hal-hal yang lama dan mereka tidak mau membuka sesuatu yang baru, berarti gereja itu dalam status quo. Mereka tidak kemana-mana, nggak ada progres. Nah saudaraku, status quo ini bisa terjadi karena ada dua hal. Yang pertama adalah karena memang zona nyaman. Orang itu menyukai yang namanya kenyamanan pada dasarnya. Jadi zona nyaman terjadi jika seseorang merasa puas dengan keadaan saat ini, sehingga tidak merindukan hal yang baru dalam hidupnya. Makanya zona nyaman ini menjadi pembunuh kekristenan yang paling dahsyat. Jadi orang ini saudara kalau udah mulai nyaman, maka hidupnya nggak berubah. Padahal kalau hidupnya nggak berubah, berarti dia nggak mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan adalah perubahan. Berarti kalau dia nggak mengalami pertumbuhan, bahwa dia akan berada dalam sebuah kematian. Maka saya katakan, zona nyaman itu adalah pembunuh kerohanian yang paling dahsyat. Jadi hati-hati ketika kita hari ini tetap sama dibanding dengan
1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan orang tidak melihat satupun progres dalam kehidupan kita. Jangan-jangan bukan berarti kita steady, stabil. Enggak, jangan-jangan kita berada dalam sebuah zona nyaman, zona kematian dalam kerohanian kita. Jadi ini yang menyebabkan orang tanpa sadar masuk dalam jebakan status quo. Yang kedua adalah tidak menyukai perubahan. Jadi hati-hati ya semuanya yang mulai terus usia terus bertambah. Semakin usia bertambah itu semakin tidak menyukai perubahan. Kenapa saudara nggak menyukai perubahan? Karena setiap perubahan itu mengandung harga bayar memang. Tergantung dari perubahan itu besar atau kecil. Semakin besar perubahan, semakin mahal harga bayar. Ya, makanya ada banyak orang tuh hitung-hitungan dengan hidupnya. Dia nggak mau susah, nggak mau berubah, nggak mau belajar lagi kalau ada sebuah perubahan yang baru. Dan seringkali dia komplain. Komplainnya pun, saudara, bukan karena apa-apa, karena dia tidak menyukai, saudara. Hati-hati, sisi, komunitas. Ketika engkau udah mulai nyaman di sana, ketika mulai multiplikasi, ada banyak yang berteriak dengan alasan apapun. Oh, alasan apapun sudah bisa ditebak. Kenapa, saudara? Sederhana, mereka terjebak dalam status quo karena udah nyaman. Yang kedua, tidak suka perubahan. Mereka berkata begini, sudah lama saya membangun hubungan dengan mereka. Masa saya harus memulai hal yang baru lagi? Tapi dia lupa, hal baru akan melahirkan pewahyuan baru, pengetahuan baru, pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Tapi mereka seringkali menolak semuanya. Mereka malah berharap kalau bisa status seperti ini saja. Walaupun stuck, mereka mencoba untuk menikmati itu. Mereka berada atau terjebak di dalam status quo. Hati-hati, saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan membahas 2 hal saja, saudara. Kenapa kok kita ini bisa berada dalam status quo ini, saudara? Jadi apa saja yang harus kita kerjakan supaya kita bisa keluar dari status quo? Mungkin, saudara, kalau saya nggak katakan ini, mungkin setiap orang kalau mendengar kata status quo nggak suka memang dia. Ya, karena status quo ini kadang-kadang akan melahirkan sebuah chaos, saudara. Chaos, kekacauan semuanya. Karena tidak adanya perubahan, tidak ada harapan baru lagi. Status quo ini akan melahirkan atau membunuh sebuah harapan. Ya, karena mereka udah berkata bahwa sama aja. Nah, kita akan lihat bersama-sama, saudara, belajar apa ya kira-kira yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak di dalam status quo. Nah, orang-orang macam seperti apakah yang mereka seringkali, saudara, tinggal di status quo ini? Yang pertama adalah biasanya mereka ini tidak mengalami pembaharuan pikiran. Saudara, mungkin ini sudah sering diulang ya. Jadi saudara jangan bosan terhadap pengulangan karena seringkali sekali kita diberitahu kebenaran dilepaskan seringkali tidak mengubah kita. Itu perlu kita ulang-ulang. Tapi saya akan mencoba menjelaskan, saudara. Kenapa sih, saudara, dikatakan bahwa pikiran kita pun harus diperbaharui. Karena kalau orang terus memakai pikiran yang lama terus, saudara, mereka sama berada dalam status quo. Ya, kita lihat bersama-sama di dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Nah, ini saudara ternyata di ayat ini dihubungkan antara perubahan pola pikir kita berhubungan erat dengan memahami dan mengenal yang namanya kehendak Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak mengalami pembaharuan pikiran kita, berarti yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sulit sekali mengenal kehendak Allah. Kita tidak mengerti kehendak Allah. Loh, kok bisa ya seperti ini, saudara? Nah, saudaraku, kita akan lihat, saudara, penghalang terbesar ternyata bahwa kita memahami kehendak Tuhan itu adalah pola pikir. Saya kasih contoh, saudara. Jadi, kehendak Tuhan mengatakan kita harus terus hidup itu memberi. Ya, saudara, hidup itu memberi. Ibadah itu memberi. Nah, ada banyak orang langsung dalam pola pikir yang mikir gini, uang lagi,
Padahal saudara, memberi itu ada dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak memberi. Memberi waktu kita, memberi perhatian kita, memberi tenaga kita, dan termasuk memberi keuangan kita. Saudaraku, tapi saudara, pola pikir seseorang ini yang menghalangi kehendak Tuhan untuk memberi. Kenapa? Karena dalam pola pikirnya dia berpikir begini, saudara. Kesuksesan itu diukur dari seberapa besar kita mengumpulkan, bukan melepaskan. Di dalam otaknya dia, saya sukses kalau saya cerita ke banyak orang, saya punya ini, punya itu, punya ini tunjukin. Saya punya ini semuanya. Ini sukses. Jadi pola pikirnya yang dia berpikir bahwa kesuksesan itu seberapa banyak dia mengumpulkan, bukan seberapa banyak dia melepaskan atau berdampak buat orang lain. Maka dia akan mengalami kesulitan memahami kehendak Tuhan tentang memberi. Contoh lagi, mengampuni, saudara. Ya, jelas-jelas saudara, siapa yang kita ampuni kalau bukan orang yang menyakiti kita? Mana ada orang mengampuni orang yang baik pada kita? Nah, tetapi saudara, pola pikir kita berkata bahwa selama perasaan kita masih terluka, kita akan sulit sekali melepaskan atau mengasihi orang lain. Apalagi orang yang menyakiti kita. Makanya saudara, ini bertabrakan, padahal kasih itu bukan perasaan. Ketika kita pola pikir kita berubah bahwa kasih itu bukan perasaan. Kalau pola pikir kita berubah bahwa ternyata kesuksesan itu bukan diukur seberapa banyak kita mengumpulkan, tapi seberapa banyak kita melepaskan dan memberi dampak kepada orang-orang sekeliling kita. Maka dua hal ini bukan menjadi hal yang sulit kita memahami. Ada banyak hal, saudara, yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Ternyata kehendak Allah seringkali berbenturan dengan pola pikir kita. Sehingga saudara, kita nggak ngerti itu kehendak Allah atau bukan. Atau bahkan kita cenderung pola pikir kita pikir itu kehendak Allah. Nah, inilah saudara yang berbahaya. Saya berikan contoh ini jelas, saudara. Ternyata pola pikir itu erat sekali dengan yang namanya memahami kehendak Allah. Nah, saudara, ada beberapa alasan lagi, saudara, yang kita perlu tahu. Kenapa sih, saudara, kok harus mengalami perubahan pola pikir? Nah, manusia itu hidupnya berpola, saudara. Berpola, selalu berpola. Makanya, saudara, polisi itu gampang. Makanya dia akan lihat, saudara, kalau ada pembunuhan berantai itu akan dilihat polanya. Ketemu 1, 2, 3, maka dia akan lihat selanjutnya berpola. Manusia berpola tanpa disadari. Apa yang dia kerjakan? Rutinitas, saudara. Ya, berpola. Nah, karena saudara dia berpola, maka seringkali dia akan terjebak dengan kata metode. Dia memetodekan semuanya. Makanya ini saudara, kenapa hubungannya dengan kehendak Allah? Karena pikirannya yang berpola, saudara, maka tanpa sadar, apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupnya, itu menjadi sebuah pola atau metode dalam hidupnya. Sehingga dia pikir bahwa Tuhan itu akan terus-menerus melakukan hal yang sama seperti itu. Bahayanya di mana, saudara? Makanya banyak orang terjebak, saudara. Dia akan berpikir bahwa Tuhan pasti melakukan hal yang sama. Padahal kalau kita lihat, saudara, Tuhan itu nggak pernah berpola dia. Bagaimana dia yang dikerjakan, bagaimana ketika dia menyembuhkan, saudara. Orang buta aja beda-beda, saudara. Ada yang cuma hanya dia katakan, dia menyembuhkan. Ada yang dia mesti meludah, taruh pasir. Ya, ada yang dia jamah. Ada yang nggak cuma sekali, ada yang perlu 2 kali, saudara. Bayangkan, metode Tuhan pun memimpin bangsa Israel untuk menang pun beda-beda. Nggak selalu harus keliling 7 kali, enggak. Ada yang menaikkan pujian, saudara. Dan ada juga saudara yang hanya membawa yang namanya buyung, saudara, dan sangkakala. Macam-macam, saudara, Tuhan itu membuat sesuatu. Tetapi manusia cenderung berpola. Sehingga saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka memetodekan, maka dia udah nggak bertanya lagi kehendak Tuhan lagi. Dia berpikir bahwa Tuhan itu melakukan hal yang sama terus-menerus. Dia lupa, Tuhan bukan robot. Tuhan itu dinamis. Nah, itu selanjutnya. Saudara, kenapa saudara? Tuhan itu dinamis. Dia adalah creator, saudara. Ya. Sehingga mujizat pun selalu dibuat yang berbeda-beda juga, saudara. Terus, dia creator. Kata kreatif itu dari creator. Jadi seharusnya saudara, kenapa orang itu saudara nggak kreatif? Karena dia tidak menyukai hal yang baru. Kalau orang menyukai hal yang baru, pasti dia kreatif dalam hidupnya.
Tuhan itu kreatif. Tuhan itu dinamis, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, kalau sampai, saudara, kita ini terjebak dalam status quo, sudah jelas. Karena kita terjebak dengan hal-hal yang pola itu, saudara. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka dia stop, berhenti, dan dia tertinggal, saudara. Bahkan dia keluar dari rombongan Tuhan. Dia sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Ini mengerikan. Ya, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru. Bukan hal yang sama. Tetapi manusia lebih suka di sini. Dia nyaman karena melakukan semuanya udah nyaman. Dia tidak siap ketika merubah haluan menjadi hal yang baru. Ada harga bayar yang baru, tidak siap. Lalu dia tetap kerjakan, sementara Tuhan sudah mengerjakan yang lain, hal yang baru. Akhirnya saudara, kita tidak terhubung lagi. Apa yang kita lakukan? Kita hanya menjadi manusia baik, tetapi tidak menjadi manusia benar. Yang kita kejar bukan menjadi manusia baik, tapi menjadi manusia benar. Benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan baik menurut orang sekelilingnya. Hati-hati, saudara. Kalau baik itu melakukan rutinitas sudah baik. Tapi benar, saudara. Memang benar selalu baik, tapi baik belum tentu benar. Ya, kalau benar, saudara, kita harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, how to sekarang saya akan ceritakan. Bagaimana sih supaya kita ini mengalami pembaharuan pikiran, saudara. Ya. Yang pertama, yang jelas adalah hidup di dalam perenungan firman. Itu mau nggak mau, saudara. Jangan pernah bosan ketika kita mendengar hal-hal seperti ini. Hidup dalam perenungan firman. Hidup. Ketika kita merenungkan, berarti kita mengisi pikiran kita dengan sebuah kebenaran dan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan tidak pernah keluar dari kebenarannya. Itu sebabnya, saudara, ketika engkau merenungkan sedang memasukkan pikiran-pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Kehendak Dia dalam pikiran kita. Jadi terus, saudara, belajar hiduplah dalam perenungan. Jadi bukan hanya membaca, tapi merenungkan. Ya, terus menaruh dalam pikiran kita terus-menerus, memperkatakan siang dan malam. Saudara, harusnya ini udah apa ya, istilahnya di luar kepala kita. Ya, jangan sampai kita di luar sampai kita lupa, bukan. Tetapi ini harusnya ya, memperkatakan terus-menerus, menaruh dalam pikiran kita. Kalau sudah mau menyanyikan, silakan. Terus, saudara, ditaruh ketika kita merenungkan firman. Yang kedua adalah, saudara, how to-nya adalah gini. Menaruh kebenaran itu di atas pikiran dan perasaan. Kalau saudara sudah terenungkan, makanya gini. Hal ini akan gagal kalau saudara nggak merenung. Saudara bukan perenung firman, akan gagal. Karena harusnya setelah engkau renungkan, maka engkau taruh kebenaran itu di atas pikiran manusia dan perasaan kita. Ya, saya bacakan ya, Filipi 2 ayat 5. Ya, lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, harusnya saudara hidup kita ini menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu kebenaran itu. Ya. Memang tidak sesimpel itu, tetapi saudara, seberapa kuat engkau merenungkan, seberapa kuat kebenaran itu mengkristal, menyatu, saudara, dalam hidupmu, saudara, maka akan semudah itu juga engkau menaruh kebenaran di atas pikiran dan perasaanmu. Ketika pikiranmu tidak sesuai dan engkau akan dengan mudah, pikiranmu engkau skip dan engkau mengikuti kebenaran itu. Makanya kalau orang seringkali bertempur terus, saudara, dengan perasaannya dia. Ya, baperan, ya ampun, saudara. Orang terus, saudara, didrive oleh perasaan. Bukan berarti kita harus tinggalkan buang perasaan. Kita pasti akan punya perasaan. Karena pun kita mengasihi Tuhan dengan perasaan. Tetapi kalau hidup kita didrive perasaan kita sampai melampaui kebenaran, itu masalah, saudara. Jadi bertobat ya, yang baperan ini, saudara. Ya, jadi taruhlah kebenaran di atas pikiran dan perasaan kita. Nah, kemudian yang kedua, saudara. Jadi itu yang pertama tadi, saudara, terus bawa pola pikir kita. Kenapa orang berada dalam status quo? Karena tidak berubah pola pikirnya dia. Nah, yang kedua, saudara, bukan hanya pola pikir, saudara.
Tetapi saudara, kita harus selalu, karena kalau kita di dalam Kristus, sudah kita harus percaya, Tuhan harus memberikan hati yang baru. Tuhan akan memberikan hati yang baru dalam hidup kita. Orang tinggal di status quo karena dia nggak mempunyai hati yang baru. Ya, saya pernah sampaikan di khotbah saya yang pertama. Hati yang baru di sini adalah hati yang taat. Coba kita baca Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke? Ini Tuhan ini udah istilahnya udah sering ngadepin bangsa Israel. Terus menerus dia kembali, bertobat kembali. Akhirnya Tuhan katakan, aku mau berikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Buat apa? Hati yang taat, bukan terus hati yang memberontak. Bangsa Israel sering memberontak dengan menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Tuhan mau kita punya hati yang taat. Jadi orang terjebak dalam status quo, saudara, karena dia nggak punya hati yang baru. Hati yang taat maksudnya gitu. Ya. Hati yang taat adalah hati yang terus mau berubah dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, ini kalau pikiran sama hatinya ini bertabrakan, nggak jadi, saudara, nggak jadi apa-apa. Makanya orang tersebut akan hanya tetap diam. Nah, saudara, hati yang taat. Jadi pikiran yang berubah dengan hati yang taat itu akan membuka kita menerima hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengalami yang namanya status quo. Ya, hati yang keras, saudara, berdoalah supaya Tuhan singkirkan hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang mungkin ada luka yang saudara nggak sembuhkan. Saudara tetaplah hidup di dalam pengampunan. Ingat bahwa mengampuni itu adalah perintah. Mengampuni itu bukan perasaan, tapi mengampuni itu adalah keputusan. Saudara, terus izinkan bahwa hatimu menjadi hati yang lembut, hati yang taat. Ketika Tuhan katakan sesuatu dan kita dengan mudah mengerjakannya, bukan terus berdebat dengan Tuhan karena kita punya dasar atau pikiran-pikiran yang ada. Nah, jadi saudara, kenapa hati kita? Nah, ayat yang terakhir adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, di dalam terjemahan sehari-hari, saudara, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, saudaraku, ternyata saudara, setelah pola pikir kita berubah, kita membutuhkan sebuah tindakan. Dan tindakan ini, saudara, ada di dalam hati kita yang punya kekuatan yang hebat. Saudara, jadi hati kita akan terus menggerakkan kita. Jadi hati kita harus taat. Kalau Tuhan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita, taat, lakukan. Saudara, how to? Ya, sekarang kita lihat bagaimana. Kalau tadi harus perenungan firman. Kalau ini, saudara, dampaknya. Jadi dua ini, saudara, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa pikiran dan hati ini sama seperti perumpamaan yang dikatakan di Alkitab, seperti anggur dan kirbat. Kalau satunya lama, satunya baru robek, harus dua-duanya baru terjaga semuanya. Makanya saudara, kalau pola pikirnya udah berubah, hatinya menjadi hati yang taat, maka saya katakan how to-nya gini, mendengar, melangkah dengan iman. Mendengar, lalu melangkah dengan iman. Ya, ada satu moto yang just do it. Lakukan aja. Walaupun mungkin kita masih nggak mengerti, kita nggak memahami. Saudara, saya akan berikan contoh pengalaman, saudara, seperti Pandega Jaya. Ya. Saya masih ingat itu 2010 ya, mungkin 2010 seperti itu, dan tiba-tiba Tuhan menggerakkan, Tuhan taruh sesuatu aja. Sederhana yang membuat saya terus berpikir dan saya bertanya, Tuhan mau apa? Apa yang bisa saya buat? Tuhan cuma ngomong, apa yang kamu punya? Gak punya apa-apa, uang gak ada, semua gak ada. Yang kita punya adalah cuman pelatihan kepemimpinan ILT. Lalu tiba-tiba muncul saudara dalam benak kita, kenapa kita gak mau melatih pemimpin-pemimpin dalam sebuah sekolah? Seperti model pesantren, asrama. Saudara, kalau hanya itu terus saudara, kita tidak punya hati yang taat, kita tidak melangkah, maka nggak ada yang namanya Pandega saat ini. Nggak ada, saudara. Itu bukan saya, bukan siapapun, itu Tuhan. Karena Tuhan mau, kita hanya melangkah, just do it.
Kami berangkat, saya masih ingat saya berangkat dengan Anton dan David berdua. Bertiga berangkat, saudara, ada uang? Gak ada uang. Cuman bisa beli tiket pulang pergi dan nginep di hotel. Cuman hanya lihat-lihat dan waduh, sok punya duit, saudara. Sudah nawar sana, nawar sini tanah. Saya masih ingat hari itu, saudara. Dan ketika kita melangkah pun, saya tahu setelah melangkah itu rupanya seperti belum terbuka apapun. Begitu kita beli, ternyata ada begitu banyak hal di depan kita. Bagaimana dengan pola pikir kita? Pola pikir kita mengatakan, susah. Oh, ada pola pikir yang lain sudah ditaruh. Orang-orang mengatakan kepada saya, susah kamu bangun sekolah. Bangun sekolah itu bukan sekali lalu selesai. Itu akan membutuhkan waktu yang panjang terus selama-lamanya. Saya jadi mikir, tapi sudah percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Just do it. Hanya melangkah, hati yang taat, maka menerima sesuatu yang baru. Dan sampai hari ini saya tetap percaya, saudara, ada Tuhan kirim orang-orang di dalamnya yang hebat. Bahkan saya lebih di saat-saat ini udah gak terlalu banyak in charge di sana. Banyak Anton yang di sana, ada Erlangga yang di sana. Aduh, ada orang-orang yang hebat-hebat, banyak yang di sana sampai hari ini konsisten semuanya. Siapa? Tuhan. ELT sama, saudara. Kalau kita tidak melangkah, nggak ada yang namanya ELT, Extra Leader Training. Hari ini Tuhan kirimkan orang-orang dan Tuhan bekerja di sana. Ingat, saudara, kalau Tuhan mau memulai sesuatu yang baru, kita cuma hanya taat saja, punya hati yang taat. Melangkah, terjadi sesuatu di sana. Dan kita punya pengalaman yang baru. Tuhan upgrade iman saya. Tuhan membuka sebuah wawasan yang baru dengan saya bagaimana Tuhan bekerja. Yang di luar apa yang saya pikirkan. Jadi saudara, tinggalkan status quo dan mengalami terus pembaruan pikiran. Yang kedua adalah punya hati yang taat. Melangkah apa yang Tuhan mau. Maka kita tidak akan stuck dan tinggal dan tidak mengalami progres dan kita akan mati satu hari. Punyai pola pikir baru, hati yang taat, engkau akan melangkah dan tinggalkan yang namanya status quo. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya bahwa engkau akan memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Hal yang lama, pengertian, pengalaman yang lama, pengetahuan yang lama akan berlalu. Karena akan muncul sesuatu yang baru yang membuat kami akan terpesona dengan Kau Tuhan. Selalu terpesona. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami mau serahkan setiap kebenaran yang dilepaskan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah malam kita hari ini sama-sama. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami.
Dan kami setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk kami boleh menyatakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami memberkati Bapak Budi Utomo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kehidupan hamba-Mu, diberkati pelayanan hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan melalui firman yang sudah disampaikan, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kesusahan dihiburkan di dalam nama Yesus, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kami memberkati para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPRD, sampai tingkat daerah sekalipun, Tuhan Wali Kota, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Sehingga apapun yang hamba-Mu kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan kesehatan yang baik atas setiap hamba-hamba-Mu, biarlah boleh melakukan tugasnya dengan roh takut akan Engkau. Kami juga memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati tenaga medis yang saat ini Tuhan sedang berjuang di garda yang paling terakhir Tuhan. Tuhan bela mereka, Tuhan sertai mereka. Kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada lagi Tuhan mereka yang menjadi korban atas COVID ini. Kami percaya semuanya itu tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu karena kami tahu Engkau lebih dahsyat dari segalanya. Engkau saja yang diagungkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati kota Surabaya, kami memberkati kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan berkat-Mu juga turun atas setiap kota yang kami tinggali. Sehingga Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas setiap kami. Kami percaya tiap-tiap kota kami semuanya diberkati dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Kami percaya Tuhan juga bela setiap kehidupan mereka. Tuhan sertai kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati. Kesehatan yang baik senantiasa Tuhan berikan atas setiap mereka. Karena kami tahu Tuhan, dengan kesehatan yang baik, setiap hamba-hamba-Mu ini boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa turun atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkati kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati studi-Mu. Apapun yang Kau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Diberkati Engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.